At-Tibyan, Adab Membaca dan Menghafal Al-Quran, karya Imam An-Nawawi. Bab 1. Keutamaan membaca Al-Quran dan mengemban Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Al-Quran, Surah Fatir, ayat 29-30. Kami meriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari dalam kitab sahihnya yang merupakan kitab paling sahih setelah Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqun 'alaihi lahu ajran." Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia bersama dengan para malaikat yang mulia dan terhormat. Adapun orang yang membaca Al-Quran dan ia terbata-bata serta berat baginya dalam membaca, maka ia mendapatkan 2 pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Abul Husain Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi dalam kitab sahih keduanya. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana kamathalil utrujah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamr, la riha laha wa ta'muha hul. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر." Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya lezat. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak memiliki aroma tetapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti buah raihanah, harum aromanya tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti hanzalah, ia tidak memiliki aroma dan rasanya pun pahit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yada'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah meninggikan derajat suatu kaum dan merendahkan derajat kaum yang lain dengan kitab ini, Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an meriwayatkan, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi para sahabatnya, orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim.
Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar." Tidak diperbolehkan untuk hasad kecuali pada dua hal. Seorang lelaki yang diberi karunia Al-Quran oleh Allah, lalu ia mengamalkannya sepanjang malam dan siang. Dan seorang laki-laki yang diberi karunia harta oleh Allah, lalu ia menafkahkannya sepanjang malam dan siang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kami juga meriwayatkan hadis ini dari jalur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dengan lafaz, "La hasada illa fitnataini. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Wa rajulun atahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha." Tidak diperbolehkan untuk hasad kecuali pada dua hal. Seorang lelaki yang diberikan karunia harta oleh Allah, lalu ia menguasai dan menghabiskannya dalam kebenaran. Dan seorang lelaki yang diberi karunia hikmah oleh Allah, lalu ia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mim harf." Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia mendapatkan satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan tersebut dilipat gandakan dengan 10 pahala kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan ia berkata bahwa status hadis ini hasan sahih. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yaqulur Rabbu subhanahu wa ta'ala, man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalami kafadlillahi ta'ala ala sa'iri khalqihi." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dan zikir hingga tidak sempat mengajukan permohonan kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih utama dari yang kuberikan kepada orang-orang yang memohon. Adapun keutamaan firman Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh perkataan adalah seperti keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh makhluknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan ia berkata status hadis ini hasan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran ibaratkan rumah yang roboh. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan ia berkata status hadis ini hasan sahih. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'ani, iqra wartaqi warattil kama kunta turattalu fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha." Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, baca, naiklah, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil ketika di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu adalah di akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Imam At-Tirmidzi berkata, status hadis ini adalah hasan sahih. Mu'adz bin Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an
wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah daw'u ahsanu min daw'is syamsi fi buyutid dunya fama zannuka billadhi amila bihadha. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka Allah akan memasangkan sebuah mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat, yang sinarnya lebih indah dari sinar matahari pada rumah-rumah di dunia. Lantas, bagaimana tanggapan kalian terhadap orang yang mengamalkan ini? Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Imam Ad-Darimi juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah faman dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabbal Qur'ana falyubshir." Bacalah Al-Quran, karena Allah Azza wa Jalla tidak akan mengazab hati yang sadar akan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah perjamuan Allah. Maka siapa yang masuk di dalamnya, ia akan aman. Siapa yang mencintai Al-Quran, maka hendaklah ia bergembira. Abdul Hamid Al-Hamami meriwayatkan, ia berkata, "Aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, mana yang lebih Anda sukai, seorang laki-laki yang berperang atau laki-laki yang membaca Al-Quran?" Lantas ia menjawab, laki-laki yang membaca Al-Quran, karena Nabi SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran.